Halo teman-teman, kami dari kelompok 27 akan mempresentasikan hasil desain skripsi kami yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perkenalkan, nama saya Widya Stuti dan rekan saya Yuliana Ningsih. Kita masuk ke latar belakang. Industri otomotif menjadi salah satu industri yang diunggulkan di Indonesia. Perkembangan dunia otomotif dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bergerak sangat cepat. Hal ini didukung oleh keadaan di mana saat ini kendaraan bukan lagi menjadi barang mewah, melainkan hal yang wajar dan harus dimiliki untuk penunjang sehari-hari, bahkan sudah menjadi gaya hidup masyarakat. Untuk melawan persaingan para produsen, tidak hanya padat modal, tetapi juga padat karya. Selain itu, pengendalian keuangan perusahaan juga penting. Manajer berperan penting dalam kondisi keuangan perusahaan. Dapat stabil karena jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan sehari-hari. Peranan modal kerja di dalam suatu perusahaan sangat penting karena merupakan suatu jumlah yang harus terus ada dalam setiap kegiatan usaha perusahaan agar mampu menopang perusahaan, misalnya untuk membeli bahan baku dan membayar gaji pegawai. Profitabilitas merupakan hal yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya suatu perusahaan atau organisasi harus dalam keadaan menguntungkan atau profitable. Selain dapat menilai efisien kerja, profitabilitas juga dapat meramal laba masa yang akan datang dan merupakan alat pengendalian bagi manajemen. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang profitabilitas dengan judul Pengaruh Likuiditas dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Baik, selanjutnya permasalahan. Pertama, bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, bagaimana pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkannya, yaitu pertama, objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah subsektor perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Data yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2018. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari dalam dunia usaha yang real, yaitu untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama periode 2014 sampai 2018. Berikutnya bagi pembaca. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan serta hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut atas organisasi yang sejenis. Selanjutnya, kerangka pemikiran atau kajian teoritis. Yang pertama, profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Heri 2006, halaman 192. Profitabilitas menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi investor. Menurut Kashmir, 2012, halaman 197. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Samsudin, 2011. Menurut Kashmir, 2012, halaman 250. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Gambar 1.1 Kerangka pemikiran. Likuiditas berpengaruh pada profitabilitas. Modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas. Masuk ke hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis 1. Likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Hipotesis 2. Modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Lanjut ke metode penelitian. A. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian explanatory dengan metode penelitian kuantitatif. Yang B. Definisi operasional, variabel, dan pengukuran. Yang pertama, variabel independen. Likuiditas dalam penelitian ini diukur dengan current ratio. Pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Menurut Kashmir 2011, halaman 135.
Rumus untuk menghitung current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar per utang lancar. Modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan lancar. Modal kerja juga diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban hutang jangka pendek. Kelebihan aktiva lancar tersebut adalah modal kerja bersih. Berikut adalah rumus modal kerja. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurang utang lancar. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset atau ROA. Pada perusahaan otomotif di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Menurut Sudana 2011 halaman 22. Rumus Return on Asset atau ROA adalah Return on Asset sama dengan earning after tax per total aset. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2018 sebanyak 13 perusahaan. Perusahaan otomotif yang masuk dalam sampel penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan peneliti, yaitu 12 perusahaan. C. Metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Dalam penelitian ini, instrumennya adalah data laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan tahunan yang dapat diperoleh dalam situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan software SPSS. Tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, menentukan besarnya koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji T. Sekian presentasi dari kelompok kami.